kehidupan kalian? Misalnya, nih kalian tukar makanan, si Puspita punya permen, terus Ana punya jajanan ciki. Nah, kalian saling barter. Nah, kalian akan merasakan saling untung karena kalian dapat makanan yang beragam. Puspita punya permen dan ciki, dan Ana juga punya permen dan juga ciki. Terus selain itu kalian pernah nggak merasakan dirugikan dari teman kalian? Pernah nggak? Pernah. Tapi enggak. Apa tuh? Contohnya gimana anak pernah dirugikan kenapa nih? Itu tukar bidar, Bu. Tukar bidar, ya. Anak dapet yang jelek atau dapet yang gimana? Kan kalau harus itu yang harus itu yang besar ya? Ya, betul. Yang kamu yang biasa. Ya, itu sangat biasa sekali ya. Nah, jadi kita akan belajar mengenai simbiosis, hubungan yang unik antar makhluk hidup. Dengan tujuan belajar, kalian dapat menganalisis hubungan antar komponen pada suatu ekosistem dengan tepat. Kemudian juga kalian dapat menganalisis jenis hubungan antar makhluk hidup berdasarkan contoh kasus dan pengamatan dengan tepat. Jadi, sebelumnya kalian udah tahu belum simbiosis itu apa? Belum tahu ya? Nah, kita belajar ya. Jadi, simbiosis adalah hubungan yang khas antara makhluk hidup. Simbiosis ini bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Kemudian, simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Kemudian selanjutnya, apa sih simbiosis mutualisme itu? Kalian udah pada tahu belum? Simbiosis mutualisme itu adalah mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi menguntungkan pihak satu dan pihak lainnya. Contohnya di sini ada gambar kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu dengan bunga ini saling menguntungkan loh, karena kupu-kupu dapat makanan dari bunga, sedangkan bunga juga merasa untung karena bunga dapat untung karena kupu-kupu dapat membantu menyembuhkan bunga itu. Kemudian selanjutnya ada apa tadi kan ada simbiosis mutualisme. Selanjutnya ada simbiosis apa? Komensalisme. Simbiosis komensalisme itu apa? Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Jadi simbiosis komensalisme itu yang pihak satu merasa untung dan yang satunya tidak merasakan untung maupun tidak merasakan rugi. Jadi komensalisme itu hanya menguntungkan satu pihak saja. Di sini contohnya gambar ini ada anggrek yang menempel di pohon. Anggrek merasakan untung karena dapat mempermudah mendapatkan cahaya matahari, sedangkan pohon ini tidak merasakan untung maupun tidak merasakan rugi. Jadi yang untung hanya siapa ini? Anggrek saja. Kemudian selanjutnya ada, kok kalian pada loyo sih? Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Nanti kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat gitu ya. Ya, Bu. Ayo kita tepuk semangat, tepuk semangat.
kerbau. Jadi tuh si kerbau juga merasakan untung, dia juga dapat dengan mudah mencari makanannya. Kemudian yang kedua ada ikan badut dan animal laut. Ayo siapa yang mau jawab ini? Puspita apa? Komensalisme. Komensalisme. Niki, kira-kira ini komensalisme atau mutualisme? Sama Bu. Sama? Sama. Komensalisme ya? Enggak. Ikan badut dan animal laut itu mutualisme anak-anak, karena ikan badut ini merasa untung karena dapat mencari tempat yang aman, bisa bersembunyi di animal laut. Sedangkan animal laut juga merasakan untung dengan adanya ikan badut di sini gitu. Kemudian selanjutnya ini gambar ikan remora dan hiu. Ini termasuk simbiosis mutualisme, komensalisme atau parasitisme nih? Komensalisme. Komensalisme. Apakah benar? Mutualisme. Mutualisme Puspita, ini apa? Komensalisme. Komensalisme. Ya, ini jawabannya komensalisme karena ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora ini dapat nyaman berada di atas ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak merasakan untung maupun tidak merasakan rugi. Kemudian tumbuhan paku dan jati termasuk simbiosis mutualisme, komensalisme atau parasitisme? Komensalisme. Komensalisme benar. Ada yang bisa jelasin nggak kok bisa ini bisa komensalisme? Karena tumbuhan paku dapat tempat tinggal di jati tapi jatinya enggak masalah. Iya, benar. Tumbuhan paku menempel di pohon jati gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada gambar nyamuk dan yang menempel di kulit manusia. Nah ini termasuk simbiosis mutualisme, komensalisme atau parasitisme nih? Parasitisme. Ya betul sekali, ini parasitisme. Karena nyamuk ini mendapatkan makanan dari manusia dengan menghisap darahnya. Kemudian manusia merasakan rugi karena darahnya diambil. Kemudian gambar yang kedua ada lalat buah dan buah. Ini termasuk mutualisme, komensalisme atau parasitisme nih? Parasitisme betul sekali karena lalat buah ini merasakan untung karena dapat makanan dari buah. Sedangkan buah merasa dirugikan karena dia akan membusuk begitu. Nah, ibu akan bagi kalian ke dalam secara berkelompok. Ibu bagi satu kelompok ini karena ada 3 orang, jadi ibu buat satu kelompok saja. Anak-anak bisa mengerjakan KKPD yang ibu bagikan ya. Iya Bu. Dari KKPD ibu yang ibu bagikan, anak-anak dapat mengisi nama anggota kelompok di atas, kemudian anak-anak dapat membaca langkah mengerjakan LKPD. Yang pertama, buka LKPD ya, punya mudah isi nama anggota. Kemudian yang kedua, kerjakan LKPD 1 dengan menganalisis gambar pasangan hubungan antara makhluk hidup simbiosis mutualisme. Kemudian yang ketiga, kerjakan LKPD yang kedua. Kalau sudah LKPD 1, kemudian kerjakan LKPD 2 ya ini. Kemudian bisa dibaca pertanyaannya di seluruh apa. Apakah ada kesulitan? Ada Bu, belum menemukan kesulitan. Udah Bu. Udah? Udah. Semua ya. Baik, anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya ke depan. Siapa yang mau maju? Vivi. Yuk Vivi, maju ke depan. Langsung. Jadi ini hasil perwakilan dari kelompok 1 mau menyampaikan ini. Hasil diskusi kami ini yang LKPD yang pertama memasangkan antara hubungan antara makhluk hidup dengan simbiosis mutualisme. Nah, yang pertama ini ada gambar kupu-kupu, pertamanya itu gambar Sama bunga. dengan bunga. Apakah benar? Benar. Lalu yang kedua ada animal laut, pasangannya dengan ikan nemo. Apakah benar? Benar. Benar. Yang Kemudian, ketiga karang dengan ganggang. apakah benar? Karena dengan gagang. Benar Bu. Yang terakhir manusia dengan bakteri. Apakah benar? Terakhir, manusia Benar. dengan bakteri? Benar. Kemudian yang kegiatan 2? Yang kedua menganalisis gambar dengan menyebutkan nama simbiosisnya dan alasannya kenapa. Yang pertama Ada apa itu Mbak? gambar terintip Terentang dan paus. Ini termasuk simbiosis apa? mutualisme. Komensalisme. Komensalisme Bu. Komensalisme. Alasannya apa? Karena ini ikan teritiknya nempel pada paus. Nah, teritiknya itu mendapat tempat yang stabil sedangkan pausnya tidak merasakan Untung maupun tidak merasakan rugi. Jadi ini yang pertama termasuk komensalisme. Kemudian yang kedua ada gambar. Yang kedua ini gambar kupu dan juga bunga. Nah, termasuk simbiosis apa? Mutualisme. Mutualisme. Alasannya apa kira-kira? Karena sama-sama untung. Ini apa? Kupu-kupu Punya mendapatkan makanan darinya dari dari bunga. bunga dan bunga
batu penyakitnya. Kemudian yang ketiga ada Nyamuk dan kulit. termasuk simbiosis. Parasitisme. Alasannya apa itu? Karena nyamuknya untung itu mendapat darah manusia. Oh ya betul. Mbak Ana. Kemudian selanjutnya ibu mempunyai kuis nih. Kuis ini biar ibu tahu berapa jauh anak-anak dapat memahami materi hubungan yang unik antar makhluk hidup. Cepat-cepatan ya, siapa yang duluan? Nanti dapat nilai. Hubungan yang khas antar makhluk hidup disebut Simbiosis. simbiosis. Angkat tangan dulu ya, siapa yang Ayo, menjawab? Bu. Simbiosis bertujuan untuk siapa yang menjawab? Ayo Niki apa? Untuk makhluk hidup bertahan hidup, Bu. Ya benar. Kemudian selanjutnya di bawah ini yang masuk jenis simbiosis siapa? Ayo Puspita. Mutualisme, parasitisme, sama komensalisme yang hijau. Ya benar. Tepuk tangan. Kemudian selanjutnya hubungan makhluk hidup yang saling menguntungkan disebut. Ayo Mbak Ana. Mutualisme. Mutualisme apakah benar? Benar. Soal terakhir nih, pada gambar tersebut memiliki hubungan yang unik yaitu ya Mbak Niki duluan. Parasitisme. Parasitisme apakah benar? Benar. Benar semua ya, sudah pintar-pintar semua pada paham materi ini. Kemudian selanjutnya ibu mempunyai soal evaluasi, kalian bisa mengerjakan soal ini ya. Ya, Bu. Bagi yang sudah mengerjakan bisa dikumpulkan terus kita pulang. Ayo anak-anak yang selesai bisa dikumpulin ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tadi kita belajar apa aja anak-anak? Masih ingat nggak kita belajar apa aja? Simbiosis. Simbiosis ada berapa? Tiga. Apa aja? Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Mutualisme itu apa? Saling menguntungkan. Komensalisme? Yang diuntungkan satu. Tiga. Kemudian parasitisme? Satu menguntungkan. Oke, pintar. Tepuk tangan bagi kita. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak bisa berkemas-kemas, masukkan alat tulis kalian yang ada di meja. Kemudian sampah-sampah yang ada di bawah bisa dibuang di tempat sampah. Udah semuanya?